tapi hati tidak boleh ya bergejolak. Hati harus tetap tenang gitu. Dan untuk meraih suatu ketenangan hati itu bizikrillah, dengan selalu menyambungkannya hati tersebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bib, kondisinya banyak panik sekarang. Ya, panik, tapi jangan sampai hati kita ikut panik. Ya, biar saja keadaan panik, hati tetap tenang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, selalu tersambung hati ini dengan Allah. Sampai 2 kali itu ada ditaukidkan, dikuatkan oleh Allah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Maka ketahuilah dengan berzikir kepada Allah itu pasti akan menenangkan hati kamu. Jadikan modalnya sekarang ini happy, itu aja. Kalau sudah happy ini insya Allah imun akan naik. Paling tidak bertahan. Ya, cara untuk mempertahankan dan meningkatkan imunitas kita itu sesungguhnya terapi yang terbaik itu adalah dengan berzikir kepada Allah. Ya, berzikir kepada. Ada beberapa ikhwan kita ya berzikirnya kepada Allah ini di masa pandemi seperti ini malah dia meningkat. Ya. Dia gosok hatinya dengan berzikir, dengan bersolawat. Ya, sampai ada beberapa orang ini aktivitasnya sangat sibuk sekali, tapi dia bercerita sama saya itu solawatnya tidak kurang daripada 20.000 kali setiap hari. Padahal ini orang sibuk. Masya Allah. Jadi dia merasakan tenang jiwa ini, Bib. Betul katanya, dibuktikan. Ya, hasil penelitian, ya, bukti nyata bahwasanya dengan berzikir itu hati menjadi tenang. Kalau sudah hati tenang tuh imunitas pun akan bertahan. Ya, dan terus dibaca zikirnya lebih banyak lagi, maka imunitas kita akan meningkat terus. Ya, yang menjadikan mudah terkena penyakit itu kan disebabkan down kita. Ya, akhirnya turun imunitasnya, masuklah penyakit-penyakit di situ. Ya, tapi kalau sudah kita kuat, ya, hati kita happy terus, bahagia terus, orang bahagianya, imunnya kuat ya. Ya, dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, secara kedokteran pun demikian. Jadi kebahagiaan ini ya adalah kesehatan. Ya, kebahagiaan ini adalah kesehatan. Jadi ada satu cerita. Ini cerita ini fakta. Ya, betul-betul pernah terjadi. Mungkin di sini saya sudah sampaikan, seorang TKW, dia menjadi pekerja di salah satu rumah tangga di tanah Saudi Arabia, negeri sana. Dan ketika dia pertama kali sampai di sana dan bekerja itu, dia punya beban tanggung jawab. Anaknya yang ditinggalkan. Ya, baru lahir beberapa bulan gitu. Jadi masih membutuhkan bimbingan orang tuanya. Ya. Dan kebetulan yang majikannya ini ya, dia punya penyakit. Boleh dikategorikan ya sudah dia tidak bisa berjalan lagi, harus pakai alat bantu seperti roda itu berjalannya, didorong, dia sendiri yang dorong. Ya, si pembantu yang baru datang dari Indonesia ini. Ya, akhirnya si majikan ini bingung, dia melihat si khodamahnya, pembantunya ini setiap keluar dari kamar mandi, ya, matanya itu merah, seakan dia habis nangis gitu di dalam WC itu. Maka pada suatu hari ditanya sama si majikannya, kenapa kamu ini setiap saya melihat keluar dari WC, kamu ini matanya merah, seakan habis nangis, ada apa? Diceritakanlah.
Itu sebenarnya saya ini berat untuk menceritakan, ya, karena di sini ada kewajiban saya untuk menemani majikan saya. Tapi mau bagaimana lagi, saya kalaunya sudah di dalam WC itu terkadang saya sedih, ingat anak saya, ya. Saya tinggalkan anak saya masih beberapa bulan dan masih memerlukan ASI. Dan setiap saya ini mandi, ya, saya merasa anak saya ini sedang haus gitu, memerlukan ASI saya. Karena saya merasa di bagian ASI saya ini keras. Jadi yang tahu anak bayi itu lapar dan tidaknya hanya Allah dan bayi serta ibunya. Kita ayahnya kada tahu, iya kan? Taunya kalau nangis anaknya itu, nah jar lapar ini nih, mamahnya dikiau. Padahal mungkin bukan karena lapar, bisa jadi karena basah pampersnya, atau karena digigit serangga, atau mungkin karena hal lainnya. Gitu. Kita tidak tahu, praduga aja. Ini. Tapi si ibu tahu dia mana kondisinya si anak ini sedang lapar dan tidak, sekalipun nangis begitu. Ibu aja yang tahu dan Allah dan si anak tadi itu. Kenapa bisa tahu? ASInya keras. Ya, keras dia. Apabila mengaras ASInya, ya sudah. Berarti ini ya perlu ASI ini. Ya kan gitu. Jadi pas karas nyetrum kan, nangis, dia nangis. Sudah diceritakan seperti itu, akhirnya nggak tega si majikannya. Sudahlah, begini aja, kalau memang begitu keadaan kamu pulang saja, nanti sama anak-anak saya diuruskan tiket untuk kembali kamu ke Indonesia, ya. Dan untuk mengenai biaya sebagai pekerja saya di sini, saya akan gaji untuk 1 tahun. Sekalipun kamu ini baru beberapa bulan di sini, tapi saya akan gaji untuk 1 tahun ke depan, ya. Dan semuanya akan diserahkan sama kamu. Nanti kalau sudah 1 tahun, anaknya sudah bisa disapi, terserah kamu. Kalau mau kembali lagi ke sini, tinggal telepon saya. Nanti saya akan persiapkan untuk ya tiket dan lain-lainnya. Masya Allah kan. Senang si ibu ini. Waduh, Masya Allah, terima kasih. Dalam ini uangnya setelah dikalkulasikan untuk biaya kamu selama 1 tahun bekerja. Gitu. Sebulannya sekian kali 12 bulan, ini totalnya. Menerima uang ini senang si ibu tadi. Ya, begitu senang dia menerima. Pembeliannya ini ikut senang ketika melihat dan menyaksikan yang menerima uang tadi itu senang gitu. Masya Allah. Jadi kita kalau ngasih orang senang gitu, bahagia orang yang dikasih itu, yang dibantu itu kan kita ikut senang. Lain halnya kita kasih tuh, ya, kita bagi, kita beri. Jangankan nampak senangnya, terima kasih aja kada, masam mukanya, merangut. Nah ini biasa-biasa aja. Ini ketika, ya Allah Pak, terima kasih, senang hati kita. Artinya keterima benar berarti ini. Pemberian kita ini keterima betul. Ya, senang kita ngasihnya itu tulus gitu. Masya Allah. Jadi begitu si yang menerima itu bahagia, tertuang aura kebahagiaannya tadi itu dari wajahnya, maka si yang memberi tadi itu pun karena ikhlas, jadi Masya Allah tertuangkan kebahagiaan itu. Sama-sama bahagia, luar biasa. Akhirnya dia tidak sadar dari kebahagiaan tadi itu menjadi obat untuk dia dari penyakit yang dia derita itu, sembuh dia. Subhanallah, sembuh. Ya sekalipun tidak total sembuhnya ya, tapi ada pembaikan di situ, jauh lebih baik. Dia merasa sehat, alhamdulillah, bahkan bisa berjalan, berangsur akibat daripada kebahagiaan tadi itu. Masya Allah. Dan ini bisa diambil pelajaran bahwasanya kebahagiaan yang bersumber dari hati yang tulus, maka itu akan menyehatkan badan kita. Imunitas kita ini akan bertambah menjadi kuat, seperti itu kebahagiaan. Dan tidak ada kebahagiaan yang hakiki selain dengan berzikir kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina. Kata Imam Busiri, sebut aja terus nama Muhammad itu, artinya bersolawat kepadanya, rauhun li anfusina, itu akan pasti menenangkan hati kita, jiwa kita. Ya, tenang. Yang kita bayangkan bukan penyakitnya, tapi wajah Rasulullah itu yang membuat kita sehat. Kalau kita bayangkan terus penyakit, akhirnya jadi sugesti gitu. Akhirnya kita jadi kena. Jadi jangan dibayangkan, sudah. Makanya salah satu kuncinya itu jangan melihat berita-berita COVID. Nggak usah melihat berita-berita COVID. Sekalipun selalu disuguhkan lewat televisi, nggak usah lagi dilihat itu televisi. Ya, nggak usah. Enak makan gitu aja sudah. Makan, berjemur, olahraga, tidur. Apalagi yang pensiunan kayak antum, nggak ada kerjaan lagi sudah selain daripada berzikir. Nah, nukar ini aja sudah. Nah, diandak di tangan, catuk terus sambil berjamur. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Sehari bisa 10, bisa 20 ribu tuh. Ya, kalau salawatnya seperti tadi tuh. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sambil berjalan mutar. Ada makanan singgah dulu. Ada duit nukar, kalau ada duit ngutang berdahulu. Itu aja sudah. Nah, kadang kalau bayar dirayu dulu, kadang kasihanlah dengan aku, nah sudah tuha kayak ini gitu. Ya, sedikit barang diberi aku, dibagi. Tutar itu aja, sehat insyaallah. Seakan kita tidak lagi menghadapi COVID, karena kita tidak tahu berita sudah. Ya, tidak tahu berita, pokoknya sudah nggak usah lihat televisi dulu. Berita-berita, cukup berita itu baca Al-Quran, itu berita aktual. Baca Al-Quran itu berita paling aktual, tidak ada unsur ya nifulasinya di situ. Ya, itu betul-betul fakta yang didengar dari berita-berita bersumber dari Al-Quran itu adalah benar semuanya. Udah begitu dapat pahala lagi. Ya, udah begitu ada jaminan hati tenang lagi, jiwa tenang. Baca Al-Quran sudah. Ya, kalau enggak, waduh Bib, kebesaran kitabnya, cari Al-Quran yang kecil bisa masuk di saku. Ya, baca Yasin. Sambil duduk-dudukan kan, sambil ngopi-ngopi, tidak apa-apa. Bib sudah tuha supan, jangan supan-supan. Ya, ada tukang warung bakso, singgah dulu ke situ. Makan bakso berdahulu, banyakin makan aja sudah. Ya, ada yang jual ya mie ayam pangsit, singgah dulu. Ya kan, ya, dapat setengah-setengah mangkok barang, yang penting ya sudah sehat dan bisa makan sambil berjalanan. Ya, ini berjalan terus, nah bercatuk, nah itu. Jadi sabar itu, sabar kan kita harus sabar nih. Solusinya kan sabar ini, solusinya kan dalam Al-Quran itu wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Kata Allah, pasti akan aku uji kalian itu dengan apa? Khauf wal ju', takutan, khawatir, dan kelaparan perut. Banyak masalah perut sekarang dipublikasikan. Ya, banyak yang ya berkelahi gara-gara perut. Ya. Pokoknya aku kadang mau tahu. Aku biar mati kan, gak ada apa aja. Yang penting aku bisa jualan, sagad makan. Nah, itu parut juga kan ujung-ujungnya. Daripada kami di dalam rumah, tapi kami kadang makan gaya Pak, mati juga kami. Kadang mati kena COVID, akhirnya matinya kena kelaparan. Aduh, ini ujian dari Allah. Khauf wal ju'. Ya. Apa itu? Kekhawatiran. Apa itu? Kelaparan. Wa naqsin ya minal amwal wal anfusi was samarat. Ya. Kemudian apa namanya, harta benda sudah menurun, berkurang. Ya. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Harta berkurang kan? Hutang bertambah kan? Itu sudah ujian dari Allah, itu gimana lagi? Ya, ngutang aja baiklah, sudah. Yang ngutang dahulu. Nah, ini sudah apa lagi? Wa naqsi minal amwali wal anfus. Banyak yang menjadi apa namanya, korban
bergelimpangan nyawa sana sini, ya, kematian terdengar di sana sini, apalagi pakai ambulan lagi, dikit-dikit waduh, pasti aja tuh kebayang tanah merah lagi aja, tanah merah lagi, padahal kebakaran, kebakaran sudah ke situ aja sugestinya tuh. Aduh, la ilaha illallah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Nah, itu sudah ujian dari Allah, sudah Allah sampaikan itu, ya, sudah Allah sampaikan. Tapi ujar Allah, wa basyiris sabirin, kabar gembiralah bagi orang yang sabar. Tapi ingat, sabar artinya bukan berdiaman. Nah, sabar berdiam tapi sambil sholawat, ini sabar. Sambil menyatuk, ini sholawat berapa ribu kali, sekali duduk 500 kali, sekali duduk aja itu, ya. Habis makan bakso, pentolnya berapa? 5 buah pentol bakso, kali satu pentolnya 100, berarti 500 kali sholawat di situ. Jadi sambil dudukan nih menghadangi bakso tong-tong, ya kan? Nah, salawat sallallahu alaihi wasallam terus. Nah, ini di bijinya ada berapa nih? Ada 5. Wah, 500 sholawat. Alhamdulillah. Jadi keluar dari tukang bakso ini dapat 500. Karena singgah lagi warung kopi, ada warkop jadi warung kopi. Singgah lagi. Nah, itu lebih lawas lagi tuh. Nah, ya kan? Satu tagu kopi, satu isap rokok. Salawatnya pulang 100. 100. Jadi kalaunya 10 taguk aja udah kali 100, udah 1000 kali sholawat tuh. Nah, itu sabar ngarannya. Jadi sabar ini sambil bekerja, sambil berusaha, sambil berikhtiar, itu ngarannya sabar. Wa basyiris sabirin. Nah, itu. Iya. Itu orang-orang yang sabar. Luar biasa. Kabar dari Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira. Ya, orang-orang yang sabar mereka itulah yang beruntung, tapi sabar dalam arti ya tidak diam, selalu berikhtiar, menjalankan syariat, ya, menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir jadi penting sekali lagi, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan bagian pelajaran kita yang berkaitan dengan masalah zikir, ya. Jadi bukan hanya mendapatkan jaminan berupa ketenangan jiwa kita, juga dengan sebab zikir tadi itu ujar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rawaina fi sunan Abi Daud an Abdurrahman bin Abi Bakr bin Abi Bakrah annahu qala li abihi, ya abati inni asma'uka tad'u kulla ghadati Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, la ilaha illa anta. Tu'iduha hina tusbih thalathan wa thalathan hina tumsi. Faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bihinna fa ana uhibbu an ustanna bi sunnatih. Dari Sunan Abi Dawud dengan sanad yang tidak dhaif dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila pada pagi hari salah satu daripada kalian, falyaqul, hendaklah kalian berucap. Nah, pada pagi hari beisukan, asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Asbahna, kami sudah sampai di pagi hari. Wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin, dan kami di pagi hari ini berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang meraja semesta ini. Jadi pagi-pagi hari kita sudah berpasrah kepada Allah, sudah bertawakal kepada Allah, sudah terhubung hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum, ya Allah aku meminta kepadamu khaira hadzal yaum, kebaikan pagi ini, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu, keterbukaannya untuk kami pagi hari ini, pertolongannya di pagi hari ini, cahayanya pada pagi hari ini, keberkahannya pada pagi hari ini, petunjuknya pada pagi hari ini untuk saya. Wa a'udzubika min syarri ma fi wa syarri ma ba'dahu, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari jeleknya ya pagi hari ini dan jeleknya apa-apa yang akan terjadi setelah pagi hari ini. Tsumma idza amsa falyaqul mithla dzalik, apabila sorenya juga menyatakan demikian. Jadi pagi dan sore ini dibaca. Karena ini bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau sudah kita bertawakal kepada Allah, artinya berpasrah diri kepada Allah setelah berikhtiar. Apa ikhtiarnya? Kita meminta kepada Allah, karena semua yang mengatur segala sesuatunya yang terjadi dan yang akan terjadi dan yang sudah terjadi di permukaan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah memberikan solusi ini supaya kita terjaga dari segala ancaman, kebinasaan, mara bahaya. Ya, solusinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk zikirnya atau lafalnya ya ini membaca Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum fatahu wa nusrahu wa barakatahu wa huda wa a'udzubika min syarri hadzal yaum syarri ma fihi wa syarri ma qabla wa syarri ma ba'dah. Ini semuanya juga ada dalam Wirdul Latif yang sudah diijazahkan untuk antum semuanya. Ada dalam Wirdul Latif ya. Masya Allah. Ini amalan yang terbiasa ya dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya dalam Sunan Abi Daud juga dari Abdurrahman bin Abi Bakrah. Ya, Abdurrahman bin Abi Bakrah sesungguhnya beliau telah berkata kepada abahnya, li abihi, ya abati inni asma'uka tad'u kulla ghadatin Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta tu'iduha hina tusbih thalathan wa thalathan hina tumsi. Faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bihinna. Jadi ada seorang anak bertanya kepada ayahnya. Ujar si anak tadi, ayahku, aku ini selalu mendengar ya pagi dan sore pian ini berucap doa. Doanya nah ini, Allahumma afini fi badani, ya Allah sehatkan badan aku. Allah ma'afini fi sam'i, ya Allah perbaiki pendengaranku. Allah ma'afini fi basari, ya Allah jelaskan penglihatanku. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri, ya Allah jauhkan dari penyakit kufur dan penyakit fakir. Ada kufur, ada fakir. Ini dua-duanya penyakit yang sangat bahaya sekali. Ya, kadal fakru ayyakuna kufra, menjadi penyebab kekufuran. Fakir iman atau fakir harta. Ya. Fakir iman, orang akhirnya berbuat segala sesuatu sekehendaknya berdasarkan hawa nafsunya. Ini bisa menyebabkan kekufuran dia. Kemudian fakir harta, banyak orang yang menjual agamanya gara-gara dia miskin. Makanya berdoa meminta kepada Allah agar terlepas daripada penyakit kafir, kufur. Nah, ini di antara doanya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kufur dan fakir, dan juga berlindung kepadamu dari siksa di dalam kubur. La ilaha illa anta, tidak ada ilah Tuhan Allah melainkan Engkau ya Allah. Ujar si anak tadi, aku mendengar dan melihat serta menyaksikan pian wahai kuitanku membacanya itu 3 kali. Pagi 3 kali, sorenya 3 kali. Apa ujar si kuitan tadi itu? Inni sami'tu Rasulullah yad'u bihinna
wahai anakku, karena aku selalu mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah itu berucap itu antara pagi dengan sore, sama-sama 3 kali pagi, 3 kali sore. Fa ana uhibbu an ustanna bi sunnati, saya ingin, ya, saya suka sekali untuk membaca itu, untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini. Jadi ini sanadnya sampai kepada Rasulullah, ya, dari Rasulullah SAW, seorang yang telah membacanya. Kalau sudah langsung dari Rasulullah SAW, tidak ada ragu lagi, ya, karena semua yang diamalkan, yang dijalankan, yang diberiakan oleh Rasulullah kepada umatnya itu semuanya fakta. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada Rasulullah itu berpandir suatu pandiran, melainkan pandiran itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun di luar daripada Al-Qur'an, apalagi Al-Qur'an. Kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini kan kalamnya Rasulullah. Kalamnya Rasulullah ini juga kalamnya Allah. Karena apa yang dipandirkan oleh Rasulullah itu semuanya bujur. Makanya semua hukum yang diterapkan oleh Rasulullah sampai pada saat ini itu tidak bermasalah. Tidak bermasalah. Coba kita bayangkan bagaimana kehebatan Rasulullah SAW, kecerdasan Rasulullah, kepandaian Rasulullah mengayomi pengikutnya, umatnya, membimbing umatnya sedemikian detail, pendidikan yang tidak pernah ada lahir atau hadir di muka bumi ini sedetil pendidikan yang didapati daripada baginda Rasulullah SAW. Pendidikannya lewat program-programnya, lewat akademisnya, mulai daripada kita ini berjalan diatur oleh Rasulullah bagaimana cara jalan yang baik, berpandir bagaimana berpandir yang bermutu, ya, tidur, kemudian makan, minum, sampai behera, sampai sehabis behera itu cebok, itu diatur oleh Rasulullah bagaimana cebok yang baik, ya. Kemudian ketika berak diatur oleh Rasulullah itu diajarkan artinya cara berak yang baik. Jadi tidak sekehendak kita, ada caranya itu berak itu yang terbaik, yang sekiranya memberikan manfaat untuk kesehatan untuk diri kita itu, ya, caranya duduk, caranya kita menandak diri kita, luar biasa. Sampai ketika makan diajarkan oleh Rasulullah makan yang baik dengan adab-adabnya, subhanallah, ya. Ketika kita tidur diajarkan tidur yang baik, sampai cara menghadapnya kemana itu, yang supaya tidur kita itu membawa kesehatan untuk diri kita, kan diajarkan oleh Rasul. Seperti ini, menghadap kiblat, ya kan, posisinya tangannya di bawah kepala kita. Nah, supaya kenapa? Jantung kita di situ secara kedokterannya tidak terganggu, tidak terhimpit. Subhanallah, jadi memang luar biasa. Makanya semuanya bujur, semuanya aktual, semuanya relevan. Kalau tidak relevan, tidak jujur, tidak bujur, ya, dibuat-buat, tidak bakalan bisa eksis sampai pada saat ini. Sudah turun temurun, kita ini yang keberapa coba daripada, ya, pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Sesuatu yang didasari dengan kedustaan itu tidak bakalan kekal abadi. Cinta, kita mencintai bini kita ketika masih sama-sama bujang, belum berbini, merayu habis-habisan seakan bujur-bujur, padahal ada unsur kedustaan di situ, ada unsur penipuan di situ. Maka sehabis menikah tidak bakalan bisa lawas itu, bisa cerai berai lagi, bermasalah lagi keluarganya. Kenapa? Wah, hanya ilusi belaka, ya, rayuan belaka, gombal belaka aja semalam, hanya untuk mendapatkan manisnya saja, bahasanya kan. Habis manis sepahnya dibuang nih kamu. Wah, gitu. Tapi kalau sudah lillahi ta'ala, aku mencintai ikan karena Allah, bukan karena kecantikan ikan. Ikan cantik, bungas itu ada masanya. 40, 30, 40 sampai 50 tahun ikan sudah kada bungas lagi, sudah kada cantik lagi, sudah, ya, sudah lain lagi, apalagi sudah 70 sudah bau tanah ikan.
Nanti kalau tanah liat. Aduh, la ilaha illallah. Ini perubahan total, kan begitu. Nah, kalau sudah cintanya bukan karena Allah, wah ini udah melihat tidak cantik lagi, hilang dia cintanya. Cinta karena harta, di saat ada hartanya, fulusnya banyak, dolarnya banyak, rupiahnya banyak, masih sayang-sayangan. Begitu bangkrut mulai ditinggalkan. Nah, hancur, nggak kekal abadi. Tapi kalau sudah aku mencintai kamu ini karena Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi, mau gigi rontok kah, mau bisul di kepala, nah ya, tetap you my love, masya Allah, engkau ini adalah kekasihku. Padahal bisul di mata, bisul di paha, ya, sana sini bisul. La ilaha illallah. Tetap karena mahabbahnya karena Allah, cintanya karena Allah, tidak melihat bisulnya, tapi melihat yang menciptakan bisulnya. Ika memang diciptakan hanya untuk aku, ujarnya. Masya Allah, setia. Suatu yang jujur, yang betul itu akan abadi. Ajaran Rasulullah itu adalah ajaran yang paling jujur, benar, fakta dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya eksis ila yaumil qiyamah, tidak bakalan bisa ada satu orang pun yang bisa menghancur dan membinasakannya. Ya, karena dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah ya teratas, tinggi sekali. Eksis, selalu eksis, tidak ada waduh Islam sekarang sudah bobrok, sudah hancur. Kata siapa? Islam gak bakalan bobrok, Islam gak bakalan hancur, Islam gak bakalan binasa. Yang hancur itu orangnya, nah, ya, bukan Islamnya. Islam gak boleh disalahkan, nah, ya, Islam tetap eksis, Islam tetap terhormat. Yang bermasalah itu orangnya yang ya, memeluk agama Islam itu. Kalau bujur-bujur tidak ya, berdasarkan hati yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan terkepai di situ. Ya, akan terjelungkang di tengah-tengah jalan, begitu. Masya Allah, luar biasa. Ini ajaran Rasulullah SAW, mendidik kita, melatih kita supaya kita ini bertawakal kepada Allah. Apalagi di saat pandemi seperti ini, banyak-banyak kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu Allah akan kabulkan. Kalau kita banyak minta kepada Allah ini, jangan dikira Allah tidak mendengar dan tidak mau mengabulkan, pasti. Ada satu orang cerita, ini cerita lagi udah terakhir nih. Ya, biar happy, kalau kita banyakin cerita aja sudah. Nah, ada satu orang cerita ini, seorang perempuan, anggaplah disebut ngarannya di sini Laila, nama palsunya atau Bunga lah ya, disamarkan, namanya Bunga, ya Bunga. Ya, kemudian dia punya ibunya namanya Markona. Ini ibunya Markona katanya ini. Nama samaran nih. Masya Allah. Jadi dia, si anaknya ini, si putri ini Laila, namanya Laila kan putri. Ya, bujang, Masya Allah. Ya, mamanya janda. Waduh, tapi jandanya masih karas. Jandanya masih karas ini, bukan janda berusia 70 tahun. Ini istilah membantu janda dengan cara dikawini, begitu. Kawini, dinikahi gitu. Jadi ada seseorang laki-laki yang katuju dengan si lain. Ya. Anggaplah ngarannya Udin. Udin. Ini apa? Nama samaran aku. Ada yang di sini kebujukan. Ada Udin. Udin ini ya wajahnya biasa-biasa saja. Tapi dia punya cinta ini kuat sekali dengan Laila ini. Ya, dia aduh pokoknya tergila-gila tupang dengan Laila tadi. Ini Markonah nih mamahnya diam-diam katuju dan Udin itu. Artinya bisa jadi ini mencintai anak dapat mamahnya nih. Kan bisa jadi seperti itu. Kalau cintanya sama anaknya, tahu-tahu jadiannya sama mamahnya. Karena yang terbuka hatinya ternyata mamahnya, bukan anaknya kan itu. Nah, ya. Dia mengejar terus si Laila ini.
Ya, sampai Udin ini dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya, ya Allah, saya ini cinta dengan Laila ya Allah, tolong jadikan dia jodoh saya ya Allah. Kalau memang dia sudah engkau jodohkan dengan orang lain, putuskan ya Allah dengan yang lain, jadikanlah dengan aku. Ini namanya minta maksa. Kalau sampai engkau sudah jodohkan dia dengan yang lain, pokoknya lepaskan dengan yang lain, kau berikan kepada aku, karena aku ini cinta mati sudah dengan dia ini. Ya, nah, sudah, pokoknya minta terus, berdoa terus dia. Sudah dia berdoa sekali, dua kali, tiga kali berdoa, belum dapat juga tuh. Ya, setiap ada pendekatan dengan Laila, kok Laila belum ada terbuka gitu, tidak ada tanda-tanda lampu kuning ini atau lampu hijau. Ya, waduh, kayak apa ini? Akhirnya setelah sekian dia berdoa ini untuk meminta si Laila, dia beranikan diri datang nih ke rumahnya. Ke rumahnya siapa? Ke rumahnya Laila. Ya, ke rumahnya Laila. Lailanya cantik, bungas ini, tapi Udinnya kan biasa. Tapi dia punya percaya diri, ya, karena kekuatan cinta tadi itu, dan sudah minta kepada Allah, dia yakin itu. Wah, ini yakin, karena dia tidak minta kepada siapa-siapa selain kepada Allah. Ya, begitu sampai ke rumahnya, ternyata yang nyambut bukan Laila, Markona tadi. Markona yang nyambut. Ujar Markona, ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang Jar. Oh ya, masukkan, ada apa nih Bang Udin? Ya sudah. Singkatnya, ada yang dikisahkan ini, Bunda, saya ini sudah lama betul jatuh cinta dengan anak Bunda ini yang bernama Laila. Bisakah Bunda mengizinkan kepada anak Bunda dan kepada saya untuk meminang putri Bunda yang bernama Laila? Nangis Markona tadi. Wah, jadi si Udin nih, kabul nih hajatku nih. Kabul hajat nih. Waduh, selesai. Bersambung. Di minggu 8, minggu depan dan bersambung. Belum selesai nih. Ini seru nih ceritanya nih. Kalau dihabiskan sekarang agak panjang, kita terlambat. Ya, wallahu alam. Insyaallah.